Pernahkah engkau duduk sendirian dalam gelap, bertanya pada dirimu sendiri, mengapa dunia ini seolah menutup pintu untukmu? Pernahkah engkau menundukkan kepala hanya karena orang lain menatapmu rendah, karena engkau tidak memiliki harta, karena engkau tidak punya apa-apa untuk dipamerkan? Aku tahu rasa itu. Rasa pedih ketika nama kita diabaikan, ketika suara kita tak pernah dianggap penting, ketika kita berjalan di tengah keramaian, namun seakan-akan kita tak pernah ada. Hanya karena kita miskin, hanya karena kita tidak dilahirkan dengan kemewahan. Dan di sanalah luka itu tumbuh, luka yang dalam, luka yang membuatmu ingin berteriak, tapi tak ada siapapun yang mendengar. Engkau merasakan dunia ini kejam, engkau merasakan waktu berjalan lambat, sementara orang lain melesat cepat dengan mobil, dengan pakaian indah, dengan senyuman penuh kemenangan, sedangkan kau hanya bisa menonton, seperti penonton di panggung kehidupan orang lain. Ada kalanya engkau berpikir, mungkin beginilah takdirku, mungkin aku ditulis hanya sebagai bayangan di jalanan kota, mungkin aku tidak pernah dimaksudkan untuk bersinar. Namun dengarkan ini, aku ingin berbicara langsung pada hatimu, bukan pada telingamu, bukan pada logikamu, tapi pada hatimu yang sedang lelah itu. Apa yang mereka anggap sebagai kelemahanmu, apa yang mereka jadikan alasan untuk merendahkanmu, sebenarnya adalah pintu rahasia, sebuah pintu yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang berani menahan sakit, berani menghadapi hinaan, berani tetap berjalan, meski semua orang mengira kau sudah kalah. Aku tahu, malam-malammu panjang. Kau berbaring, menatap atap, berharap doa-doa yang kau bisikkan tidak terbang sia-sia. Kau memohon pada Tuhan, "Ya Allah, mengapa aku diciptakan untuk miskin, untuk diremehkan?" Dan kau menunggu jawaban, tapi jawaban itu tidak datang dalam bentuk uang yang tiba-tiba jatuh dari langit. Tidak dalam bentuk orang kaya yang datang mengetuk pintu rumahmu. Jawaban itu datang dalam bentuk rasa sakit, dalam bentuk penolakan, dalam bentuk penghinaan. Karena di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang ditempa, sesuatu di dalam dirimu. Kau tidak melihatnya sekarang, tapi benih itu sedang tumbuh. Benih kekuatan, benih kesadaran, benih iman bahwa hidupmu bisa berubah. Aku ingin engkau berhenti sejenak, tarik napas, dan rasakan. Rasakan hatimu berdetak. Itu bukan sekadar darah yang mengalir. Itu adalah tanda bahwa Tuhan belum selesai denganmu, bahwa semesta masih punya rencana, bahwa jalan yang kau pikir buntu hanyalah awal dari tikungan menuju sesuatu yang lebih besar. Orang-orang mungkin meremehkanmu. Mereka mungkin berkata, "Kau tidak bisa." Mereka mungkin tertawa. "Kau miskin, apa yang bisa kau lakukan?" Mereka mungkin menutup pintu, menolak tawaranmu, mengabaikan suaramu. Tapi mereka lupa satu hal, pikiranmu. Pikiran yang sama yang sedang mendengarkan kata-kata ini. Pikiran yang bisa membayangkan hal-hal yang bahkan belum pernah disentuh oleh tanganmu. Pikiran yang bisa melompat melewati tembok batasan yang mereka buat. Engkau mungkin miskin di luar, tapi jika engkau mulai sadar, mulai percaya, mulai menjaga pikiranmu, disitulah engkau menemukan harta yang tak bisa dicuri siapapun. Aku tahu saat ini hatimu mungkin berkata, itu mudah diucapkan, tapi sulit dijalankan. Dan aku tidak akan menyalahkanmu, karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan harapan, bagaimana rasanya menatap masa depan, dan melihatnya kosong. Tapi justru pada titik itu, di sanalah api kecil bisa menyala, api kecil yang bisa menjadi cahaya. Sebelum kita melanjutkan, izinkan aku memintamu satu hal sederhana. Jika hatimu sedang bergetar mendengar ini, jika ada sesuatu di dalam dirimu yang berkata, "Ya, aku tahu rasa sakit itu," maka tulislah di komentar apa yang paling sering membuatmu diremehkan. Tekan tombol suka, tekan berlangganan, karena kita sedang membangun sebuah ruang untuk jiwa-jiwa yang lelah namun tak ingin menyerah. Sekarang mari kita kembali. Engkau mungkin tidak sadar, tapi penghinaan yang engkau terima hari ini adalah bahan bakar. Bayangkan dirimu sebagai api. Api tidak pernah lahir tanpa gesekan. Api lahir dari benturan, dari rasa panas, dari gesekan yang menyakitkan.
Begitu pula dirimu, tanpa luka, tanpa diremehkan, tanpa dipandang rendah, engkau tidak akan pernah membakar dirimu sendiri menuju kebangkitan. Aku ingin engkau bayangkan, suatu hari orang-orang yang dulu menertawakanmu akan terdiam. Mereka akan menatapmu, tak percaya dengan apa yang kau capai. Dan saat itu, kau tidak perlu membalas dengan kata-kata kasar. Kau hanya perlu tersenyum, karena engkau tahu, engkau telah menemukan harta terbesar, pikiranmu. Dan disinilah perjalanan itu dimulai. Sebuah perjalanan bukan untuk membuktikan mereka salah, tapi untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan jiwa yang sia-sia. Bahwa setiap kesakitanmu, setiap air matamu, setiap malam yang kau habiskan dengan doa, semuanya sedang mengarahkanmu menuju sesuatu. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang, sesuatu yang lebih mulia dari sekadar pengakuan orang lain. Sesuatu yang bernama kebangkitan jiwa. Engkau adalah arsitek dari takdirmu sendiri. Meskipun engkau tidak memilih untuk lahir miskin, engkau bisa memilih untuk tidak mati miskin. Engkau bisa memilih untuk tidak mati dalam keraguan. Engkau bisa memilih untuk percaya bahwa di dalam kepalamu ada harta karun yang lebih berharga dari emas, lebih kokoh dari berlian, lebih luas dari lautan. Itulah pikiranku, itulah pikiranmu, itulah hadiah terbesar yang Tuhan berikan. Dan sekarang aku ingin engkau pegang erat kalimat ini dalam hatimu. Aku mungkin miskin, tapi pikiranku adalah kerajaan yang tak bisa dirampas siapapun. Ingat, engkau tidak sendirian. Aku di sini bersamamu. Kata-kata ini bukan sekadar suara, tapi pantulan dari hatimu sendiri. Ini baru awal. Api itu baru menyala, dan perjalanan panjang baru saja dimulai. Pikirkan sejenak, apa yang memisahkan seorang raja dari seorang pengemis? Apa yang membuat seorang manusia bisa melangkah jauh, sementara yang lain terus terjebak di tempat yang sama? Apakah benar hanya uang? Apakah benar hanya nasib? Atau ada sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa oleh jiwa? Aku ingin membisikkan padamu sebuah rahasia yang lama tersembunyi. Rahasia ini tidak ditulis di papan besar, tidak diteriakan oleh dunia, karena dunia lebih senang kau tetap kecil, dunia lebih senang kau tetap merasa tidak mampu. Tapi mereka yang berani melihat ke dalam, menemukan alat itu. Alat itu bukan pedang, bukan senjata, bukan warisan, bukan pula keberuntungan buta. Alat itu adalah pikiranmu sendiri. Ya, pikiran, sesuatu yang begitu dekat denganmu, namun seringkali kau abaikan. Kau biarkan ia dipenuhi keraguan. Kau biarkan ia dikuasai oleh suara orang lain. Kau biarkan ia menelan kebencian, iri, dan ketakutan. Dan karena itu, kau lupa bahwa di sanalah letak kekuatanmu. Pernahkah engkau mendengar doa yang diucapkan dengan penuh iman, lalu perlahan-lahan sesuatu mulai berubah? Bukan karena dunia tiba-tiba lunak, bukan karena orang lain tiba-tiba baik, tapi karena hatimu terhubung dengan langit. Karena pikiranmu akhirnya selaras dengan doa-doa yang kau panjatkan. Itulah alat itu. Sebuah kekuatan yang tidak bisa disentuh orang lain, kecuali engkau izinkan. Bayangkan seseorang yang miskin, tidak punya harta, tidak punya koneksi, tidak punya gelar, tapi setiap hari ia duduk tenang, menutup matanya, dan membayangkan dirinya hidup berbeda. Ia berdoa, bukan dengan mulut yang kering, tetapi dengan hati yang penuh api. Ia melihat dirinya sukses, meski belum ada bukti di depan mata. Dan setiap kali ia melihat bayangan itu, tubuhnya bergerak sedikit lebih dekat, pikirannya bekerja sedikit lebih keras, dan semesta perlahan merespons. Inilah yang disebut orang-orang sebagai iman. Iman bukan hanya kata-kata di bibir. Iman adalah api yang hidup di pikiranmu, yang membuatmu tetap berjalan meski jalan itu tampak gelap. Dan aku ingin kau pahami sesuatu. Orang-orang yang pernah mengubah dunia, orang-orang yang namanya tak pernah mati, mereka semua punya alat yang sama denganmu. Pikiran mereka bukan manusia ajaib. Mereka pun pernah diremehkan, mereka pun pernah miskin. Tapi satu hal yang membedakan mereka,
adalah keberanian untuk menggunakan pikirannya sebagai harta. Bayangkan Napoleon Hill duduk di meja kayu sederhana menulis tentang sesuatu yang orang pada zamannya tidak percaya. Ia berkata, pikiran adalah harta, dan orang-orang menertawakannya. Tapi lihat hari ini, kata-kata itu masih hidup, karena ia tidak menulis dengan tangan kosong. Ia menulis dengan api yang datang dari pengalaman, api yang sama yang kini berkobar dalam hatimu. Aku ingin engkau mengerti. Jika engkau ingin keluar dari rasa diremehkan, dari lingkaran kemiskinan, dari pandangan rendah orang-orang, engkau tidak bisa hanya menunggu dunia berubah. Dunia tidak akan pernah berubah demi kenyamananmu. Dunia hanya akan berubah jika engkau yang berubah. Dan perubahan itu dimulai dari pikiran. Coba lakukan ini. Malam nanti sebelum kau tidur, duduklah sebentar. Pejamkan mata. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Bayangkan engkau berjalan di rumah yang lebih baik. Bayangkan engkau membantu keluargamu. Bayangkan engkau berdiri dengan kepala tegak, tidak lagi ditertawakan, tidak lagi diremehkan. Rasakan seolah itu sudah nyata. Biarkan hatimu bergetar. Biarkan tubuhmu merasakan getaran itu, karena saat kau membiarkan pikiranmu percaya, sesuatu mulai bergeser di dalam semesta. Mungkin esok pagi engkau tidak langsung kaya. Mungkin esok kau masih melihat masalah yang sama, tapi percayalah, satu bagian kecil di dalam dirimu telah berubah. Dan bagian kecil itu, jika kau jaga, jika kau rawat, akan tumbuh menjadi kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah kau bayangkan. Pikiranmu bukan sekadar ruang kosong, ia adalah ladang. Apa yang kau tanam, itulah yang tumbuh. Jika kau tanam keraguan, ia tumbuh menjadi ketakutan. Jika kau tanam keyakinan, ia tumbuh menjadi keberanian. Jika kau tanam impian, ia tumbuh menjadi jalan. Dan setiap doa yang kau ucapkan, setiap kalimat yang kau bisikkan kepada dirimu sendiri, itulah benih-benih yang menentukan arah hidupmu. Maka berhati-hatilah dengan apa yang kau katakan pada dirimu. Berhati-hatilah dengan apa yang kau pikirkan ketika kau bangun pagi. Karena di sanalah letak rahasia hidupmu. Engkau bukanlah produk dari hinaan orang lain. Engkau bukanlah sekadar angka dalam rekening bankmu. Engkau adalah cermin dari pikiran yang kau pelihara setiap hari. Jadi sekarang tanyakan pada dirimu, pikiran apa yang sedang kau beri makan? Apakah kau memberi makan ketakutan? Apakah kau memberi makan luka? Atau kau mulai memberi makan iman? Ingatlah, iman bukan hanya soal agama. Iman adalah kepercayaan dalam pikiranmu bahwa sesuatu yang belum terlihat bisa menjadi nyata. Bahwa doa-doamu tidak sia-sia. Bahwa kesabaranmu tidak kosong. Bahwa setiap langkah kecilmu sedang diperhitungkan oleh semesta. Dan di titik inilah engkau mulai menemukan alat itu. Alat yang akan menuntunmu melewati setiap hinaan. Alat yang akan membuatmu tersenyum bahkan ketika orang lain masih meremehkanmu. Alat yang akan membawamu lebih jauh daripada apapun yang mereka kira mungkin. Itulah pikiranmu. Itulah warisan sejati yang Tuhan titipkan kepadamu. Gunakanlah, jagalah, besarkanlah. Karena suatu hari nanti dunia akan bertanya-tanya, bagaimana seseorang yang dulu miskin, yang dulu diremehkan, bisa berdiri setinggi itu? Dan jawabanmu sederhana, karena aku menemukan harta terbesar, pikiranku, dan perjalanan ini baru saja mulai mengungkap rahasia berikutnya. Sekarang engkau sudah melihat kilauan cahaya itu, engkau mulai merasakan bahwa ada alat di dalam dirimu, pikiranmu, imanmu, energi yang Tuhan titipkan padamu. Tapi perjalanan ini tidak berhenti di sini, karena ada musuh yang lebih dekat daripada siapapun. Musuh yang lebih licik daripada orang-orang yang meremehkanmu. Musuh itu bernama dirimu yang lama. Ya, dirimu yang lama. Dirimu yang terbiasa ragu. Dirimu yang terbiasa takut. Dirimu yang selalu berkata, tidak mungkin. Dirimu yang selalu menunda. Dirimu yang mencari alasan, bukan jalan. Setiap kali engkau ingin melangkah maju, ia berbisik di telingamu. Untuk apa? Kau tetap akan gagal. Setiap kali engkau ingin bermimpi lebih besar, ia menertawakanmu. Jangan bermimpi terlalu tinggi, kau akan jatuh.
Itulah suara yang membuatmu tetap kecil, suara yang membuatmu percaya bahwa engkau ditakdirkan untuk kalah. Dan disinilah perjuangan sesungguhnya dimulai. Perjuangan bukan melawan dunia, bukan melawan orang kaya, bukan melawan keadaan. Perjuangan ini melawan dirimu sendiri. Engkau harus melawan rasa malas yang datang saat fajar. Engkau harus melawan keraguan yang berbisik saat malam. Engkau harus melawan kebiasaan lamamu yang membuatmu terus berada di lingkaran yang sama. Perubahan tidak datang dengan mudah, ia datang dengan harga. Harga itu bernama disiplin. Disiplin untuk menguasai pikiranmu. Disiplin untuk menjaga hatimu tetap bersih dari iri dan dengki. Disiplin untuk menolak suara lama yang ingin menyeretmu kembali ke gelap. Aku tahu, itu tidak mudah. Ada hari-hari di mana engkau akan lelah. Ada malam-malam di mana engkau ingin menyerah, tapi dengarkan ini. Setiap kali kau memilih melawan aku yang lama, kau sedang melahirkan dirimu yang baru. Dirimu yang berani, dirimu yang tegak, dirimu yang tak lagi tunduk pada hinaan. Aku ingin memberikanmu sebuah ritual sederhana. Ritual ini bukan sihir, bukan mantra, tapi jika engkau melakukannya dengan hati, ia bisa menjadi senjata. Setiap pagi sebelum engkau menyentuh apapun, sebelum engkau membuka ponselmu, sebelum engkau berbicara dengan siapapun, berdirilah di depan cermin, tatap matamu sendiri, katakan dengan suara yang mantap, aku mampu, aku pantas, aku diciptakan bukan untuk kalah. Ulangi itu 3 kali, bukan dengan mulut kosong, tapi dengan jiwa. Rasakan kata-kata itu masuk ke dalam hatimu, biarkan ia membasuh keraguan. Mungkin awalnya terasa aneh, mungkin suaramu bergetar. Tapi semakin engkau mengulanginya, semakin engkau menyadari bahwa kata-kata itu adalah doa. Doa untuk dirimu sendiri. Doa yang menyalakan iman di dalam dirimu. Dan di malam hari sebelum tidur, lakukan hal yang sama. Ucapkan syukur meski kecil. Katakan, terima kasih ya Allah karena engkau memberiku pikiran. Terima kasih karena engkau menanamkan kekuatan dalam diriku. Biarkan syukur itu menutup harimu. Mengapa ritual sederhana ini penting? Karena setiap hari engkau akan diserang oleh suara dunia, suara berita, suara orang-orang, suara kegagalan. Semua itu berusaha meracuni pikiranmu. Tapi jika engkau melawan dengan doa, dengan kata-kata iman, dengan autosugesti yang benar, maka dirimu yang lama perlahan akan melemah. Inilah rahasia yang banyak orang tidak mengerti. Mereka ingin sukses, tapi mereka tetap membiarkan pikiran lamanya berkuasa. On here, mereka ingin maju, tapi mereka tetap berbicara buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka ingin rezeki mengalir, tapi mereka menutup pintu dengan keyakinan negatif. Engkau tidak boleh lagi seperti itu. Mulai hari ini, setiap kali suara lama berkata, kau tidak bisa, jawab dengan lantang. Aku bisa karena pikiranku adalah harta. Dan perhatikan bagaimana energi itu berubah. Perlahan, langkahmu terasa lebih ringan, hatimu lebih tenang. Fialan adiang yang dulu temurada buntu menras mulai terbuka sedikitos demi sedikitos. Tapi aku harus jujur padamu. Pertarungan ini tidak sekali selesai. Dirimu yang lama akan selalu mencoba kembali. Ia akan datang di saat kau gagal sekali. Ia akan berkata, "Boh, lihat aku benar. Kau memang tidak bisa." Di saat itu engkau harus memilih. Apakah kau akan kembali menjadi yang lama? Atau kau tetap berjalan dengan iman? Ingat, perubahan adalah proses. Sama seperti pohon yang tidak tumbuh dalam semalam, dirimu pun tidak akan berubah dalam sehari. Tapi jika kau terus melawan, terus berdiri, terus menjaga pikiranmu, maka suatu hari engkau akan menoleh ke belakang dan hampir tidak mengenali siapa dirimu yang dulu. Engkau tidak lagi orang yang penuh ketakutan, engkau tidak lagi orang yang mudah menyerah. Engkau telah menjadi jiwa yang kuat, jadi jangan takut pada rasa sakit saat ini. Jangan takut pada suara yang berkata kau akan gagal. Karena setiap kali engkau menolak suara itu, engkau sedang membangun dirimu yang baru. Dan disitulah kemenangan sejati dimulai. Bayangkan suatu pagi, engkau membuka mata dan dunia tidak lagi terasa seperti penjara. Udara yang kau hirup, sinar matahari yang menembus jendela, semuanya terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah,
tapi karena dirimu yang telah berubah. Kau bukan lagi orang yang tunduk pada hinaan. Kau bukan lagi orang yang hancur oleh keraguan. Kau bukan lagi orang yang merasa miskin di dalam jiwa. Kini, engkau adalah jiwa yang terlahir kembali. Engkau berdiri lebih tegak, suaramu lebih mantap, pandanganmu lebih dalam. Karena engkau tahu, harta sejati bukanlah emas, bukanlah berlian, bukanlah angka di rekening bank. Harta sejati adalah pikiran yang telah kau jinakkan, iman yang telah kau nyalakan, doa yang telah kau jalani dengan sabar. Dan perlahan, hidupmu mulai memantulkan cahaya itu. Rezeki datang bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kesempatan, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk orang-orang yang mendukungmu. Kau mulai melihat bahwa semesta merespons energi yang engkau pancarkan. Dulu, engkau melihat dirimu miskin, maka dunia memberimu lebih banyak alasan untuk miskin. Sekarang engkau melihat dirimu kaya di dalam pikiran, maka dunia mulai membuka pintu yang dulu tertutup rapat. Itulah hukum yang tak terlihat. Itulah getaran iman yang bekerja. Engkau sadar, engkau tidak perlu lagi membuktikan apapun pada mereka yang meremehkanmu. Kau tidak perlu lagi membalas hinaan dengan kata-kata. Kehadiranmu sendiri, ketenanganmu, keberanianmu, sudah cukup menjadi jawaban. Kini engkau berjalan dengan damai, hatimu penuh syukur, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki. Engkau tahu bahwa setiap orang punya jalannya. Engkau tahu bahwa rezekimu tidak pernah bisa direbut siapapun, karena rezeki adalah takdir yang datang kepada mereka yang membuka dirinya dengan pikiran yang benar. Inilah transformasi itu. Bukan sekadar kaya harta, tapi kaya jiwa. Bukan sekadar kuat tubuh, tapi kuat hati. Bukan sekadar sukses di mata manusia, tapi mulia di mata Tuhan. Dan saat engkau menoleh ke belakang melihat dirimu yang dulu, engkau hampir tidak percaya betapa kecilnya kau dulu. Betapa rapuhnya kau dulu. Tapi kini engkau tahu semua itu bukan sia-sia. Setiap air mata adalah pupuk. Setiap hinaan adalah api. Setiap doa adalah air yang menyuburkan ladang jiwamu. Hingga kini engkau berdiri sebagai pohon yang kokoh, dengan akar yang dalam, dengan cabang yang menjulang. Engkau bukan lagi budak dari masa lalumu. Engkau adalah arsitek dari takdirmu sendiri. Dan ketahuilah ini, perjalananmu tidak berhenti di sini. Perjalananmu baru saja dimulai, karena kini engkau punya tugas yang lebih besar. Tugas untuk menyinari orang lain, tugas untuk menjadi saksi hidup bahwa miskin bukan akhir, diremehkan bukan kutukan. Semua itu hanyalah awal dari kebangkitan. Engkau akan menjadi teladan, bukan dengan banyak bicara, tapi dengan kehidupanmu. Orang-orang akan melihatmu dan bertanya, apa rahasianya? Dan engkau akan tersenyum, berkata dengan lembut, rahasia itu selalu ada di dalammu, pikiranmu adalah harta terbesarmu. Dan di sanalah dunia akan berubah. Bukan karena kau ingin dipuji, tapi karena engkau sudah menjadi bagian dari energi yang lebih besar. Energi iman, energi doa, energi harapan. Aku ingin engkau simpan satu kalimat ini di dalam jiwamu, sebagai penutup perjalanan kita hari ini. Dulu aku miskin, dulu aku diremehkan. Tapi sekarang pikiranku adalah kerajaan. Aku adalah jiwa yang bebas. Aku adalah arsitek dari takdirku. Itulah kemenanganmu, itulah takdirmu. Dan jika kata-kata ini membakar sesuatu di dalam dirimu, jika engkau merasakan api kecil itu menyala, jangan biarkan ia padam. Jadikan ia cahaya yang menuntun langkahmu. Bagikan cahaya ini, biarkan lebih banyak jiwa merasakannya. Aku ingin mengajakku kau lakukan satu hal terakhir. Tekan tombol suka, tinggalkan komentar tentang satu hal yang paling ingin kau ubah dalam hidupmu, dan tekan berlangganan. Karena perjalanan ini tidak berhenti di sini. Kita akan melangkah bersama, lebih dalam, lebih jauh, hingga jiwa-jiwa yang lelah menemukan kembali kekuatannya. Dan ketika kau melangkah keluar hari ini, ingatlah, engkau bukan lagi yang lama. Engkau telah berubah, inilah transformasi, inilah takdir baru.